hidup yang baru hari ini. Dan kita percaya Tuhan selalu ada bersama kita. Mari kita tenangkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh sungguh Engkau layakkan Tuhan. Kami boleh menjadi anak-Mu Tuhan. Kami boleh dekat bersama Engkau. Dalam SHGN ini Tuhan, Kau rombak hati kami, Kau rombak seluruh kehidupan kami Tuhan. Kau rombak pikiran kami Tuhan akan Engkau. Di mana saat dulu kami mungkin percaya gak percaya dalam menjalani hidup ini, di mana dulu kami masih berpegang pada kekuatan kami sendiri. Tapi sejak hari pertama, Kau berikan pengertian yang baik Tuhan. Betapa besar kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Kami disadarkan kembali Tuhan, bahwa kami tak mampu tanpa Engkau. Kami tak mampu berjalan sendiri. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau menyatakan hidup kami ada di tangan-Mu. Hati kami milik-Mu Tuhan. Pikiran kami, jiwa kami, seluruh kehidupan kami Tuhan, milik Engkau. Biarlah hanya Engkau yang suka-suka pakai dengan kehidupan kami. Ini janji kami Tuhan Yesus. Kami mau terus ada bersama Engkau.
kasih saudara. Terima kasih yang luar biasa. Kau benar-benar izinkan kami Tuhan, untuk kami boleh berubah, supaya kami bisa berbuah. Sungguh Tuhan, tak ada kata-kata yang pantas yang bisa kami ucapkan kembali Tuhan, selain rasa terima kasih yang luar biasa Tuhan. Karena rasa terima kasih itu pun Tuhan belumlah cukup untuk membalas segala kebaikan-Mu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, sampai detik ini Tuhan Yesus. Kau jaga keluarga kami, Kau jaga pekerjaan kami, Kau jaga kehidupan kami, Kau jaga relasi kami Tuhan. Semuanya Tuhan, tak ada yang terkecuali Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan. Ini kami Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang memantaskan kami, untuk kami boleh memakai jubah kami yang terindah Tuhan. Untuk kami boleh dekat, boleh bersama Engkau Tuhan, di setiap nafas hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami buka hati kami, pikiran kami, seluruhnya Tuhan, telinga kami, mata kami, untuk mendengarkan semua sabda-sabda-Mu Tuhan. Malam ini yang disampaikan oleh putrimu yang tercantik, Kasinta, kami percaya Kau sudah urapi beliau Tuhan, dari ujung rambut sampai kakinya Tuhan. Dan kami percaya apa yang keluar dari mulutnya, dari lidah bibirnya, itu semua bersumber daripada-Mu. Itulah rasa rindu-Mu atas kami semua Tuhan. Biarlah benih ini Tuhan, yang ada di dalam diri kami masing-masing, Kau sirami kami dengan firman-Mu, dengan sabda-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh, mekar, dan berbuah. Dan buah itu Tuhan boleh dirasakan oleh banyak orang di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi, terutama juga orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kemuliaan yang tertinggi hanya kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Kak Sinta. Shalom Bapak Ibu, Bro MC semuanya. Ubur-ubur ikan lele. Selamat udah lahir baru Le. Gimana rasanya udah pencurahan
Bagus semuanya? Kemarin? Rasanya gimana? Udah pencurahan Roh Kudus? Luar biasa baik. Puji Tuhan. Kelihatan di wajah semuanya yang cerah, senyum, dan selalu berseri-seri. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Maria Yasinta Gunawan, biasa dipanggil Sinta. Halo semuanya. Saya 7 tahun melayani di PD Sanmar, jadi PD Muda-Mudi PD Sanmar, dan ini tahun keempat saya melayani di PD Katedral. Sehari-hari saya bekerja sebagai business owner, guru matematika di sebuah bimbingan belajar, dan juga seorang content creator. Ya, demikian perkenalan saya, nggak usah panjang lebar ya. Sekarang kita mau review dulu sesi 1 sampai 6. Sesi 1 Age of Love. Ada yang masih ingat sesi 1 Age of Love bicara tentang apa sih? Ya, Allah adalah Tuhan yang penuh kasih. Sesi 2 Rescue of the Fallen. Bicara tentang ya, pengamatan atau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sesi 3 Life of the Spirit bicara tentang Roh Kudus sumber hidup baru. Sesi 4 The Last Preparation bicara tentang kenapa? Iya. Atau persiapan terakhir sebelum Bapak Ibu Francis menerima pencurahan Roh Kudus. Yang kelima reconciliation. Apa yang dilakukan? Pertobatan atau pengakuan dosa dan pelepasan dari semua hal yang gak disukai Tuhan, supaya gak menghalangi tercurahnya Roh Kudus di sesi 6 yang kemarin. Nah yang kemarin The Rise of Spirit bicara tentang apa kemarin itu? Pencurahan Roh Kudus. Ya, kita semua sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Dan akhirnya kita sudah sungguh-sungguh menjadi seorang warrior atau manusia baru. Mana para warrior semangatnya? Warrior? Yeay. Nah, waktu pencurahan Roh Kudus kemarin mungkin ada yang sudah dapat bahasa roh, ada yang belum dapat. Saya sendiri baru dapat bahasa roh itu di SHDR saya kedua di 2017. Jadi waktu ikut SHDR yang pertama di 2012 itu saya belum dapat bahasa roh Bapak Ibu. Tapi walaupun saya belum dapat bahasa roh, saya tetap bersuka cita. Karena saya merasakan, wah ini toh yang namanya cinta mula-mula teh. Ini perjumpaan saya secara pribadi dengan Tuhan. Saya merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Walaupun saya belum dapat bahasa roh. Jadi Bapak Ibu Bro and Sis, kalaupun kemarin Bapak Ibu Bro and Sis belum ada yang belum dapat bahasa roh, jangan takut, jangan sedih, jangan kecewa, tetap semangat. Walaupun memang betul bahasa roh itu adalah pintu masuk untuk bisa mendapatkan karunia Roh Kudus yang lainnya. Tapi yang penting bukan itu Bapak Ibu, bukan yang penting bukan, aduh saya kan belum dapat bahasa roh, kumaha ieu, urang can ulang bahasa roh, kumaha ieu. Yang penting bukan itu Bapak Ibu. Yang penting adalah komitmen kita untuk mau terus hidup dalam roh, hidup baru dalam roh. Dan semakin punya pengenalan yang benar, Tuhan itu siapa dan bagaimana. Amin. Ya. Tadi di awal ada video tentang seorang Alva Silva, seorang gadis 16 tahun yang dia tuh punya artefak suci di punggungnya. Kalau Bapak Ibu sempat lihat tadi ya, dia itu terpilih jadi seorang warrior nun untuk membantu para biarawati memburu para iblis. Nah, dilihat tadi di video itu si Alva Silva itu waktu latihan. Dia waktu latihan mau menyeberangi air, dia sempat terjatuh. Bapak Ibu Francis, seperti Alva Silva tadi yang sempat terjatuh dalam perjalanan dia menjadi seorang warrior nun. Perjalanan kita sebagai seorang warriornya Tuhan Yesus pun yang baru jatuh cinta kemarin juga sama. Kita pasti akan dapat yang namanya banyak godaan. Dari siapa? Dari iblis yang akan menggoda kita supaya kita balik lagi ke cara hidup kita yang
Nah, makanya supaya kita nggak balik lagi ke cara hidup kita yang lama, nggak ada cara lain, wajib kudu dilakukan gitu ya. Mencap orang Sunda namanya. Kita harus apa? Kita harus reconnect. Bilang kiri kanannya, yuk reconnect, semangat. Nah, kita mau mulai ya. Buka hati, buka telinga, buka selebar-lebar. Kita baca dulu ayat yang mendasari kenapa sih kita mesti reconnect. Ada di Yohanes 15 ayat 5, kita baca bareng-bareng 3, 2, 1. Iya, Bapak Ibu, kalau kita lihat itu ada ranting anggur ya, ada ranting anggur. Ranting anggur itu yang dahan. Kalau yang dilihat dari gambar kedua itu ada dahan, itu ranting anggurnya. Ranting anggur supaya bisa bertumbuh dan berbuah lebat harus melekat pada pokoknya. Pokoknya itu warna coklat ya Bapak Ibu. Makanya ranting pohon anggur itu mesti apa tadi saya bilang? Harus melekat pada pokoknya supaya bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Enggak, akhirnya ranting pohon anggur ini akan mati dan tidak berbuah. Seperti ranting pohon anggur tadi, supaya iman kita bisa bertumbuh, enggak ada cara lain. Kita juga harus melekat pada sang pokok anggur yang benar, siapa? Tuhan Yesus. Nah, bisa kita lihat gitu ya, Tuhan Yesus itu adalah ranting pohon anggur yang sang pokok anggur yang benar. Kalau kita terus melekat kepadanya, melekat pada Yesus terus-terusan, kita akan mendapatkan buah-buah Roh Kudus yang melimpah, asalkan kitanya setia untuk terus mengenalnya. Nah, prakteknya gimana sih supaya kita tuh bisa melekat, kita bisa semakin bertumbuh mengenal Yesus? Kita harus menggunakan yang namanya sarana pokok pertumbuhan. Kalau saya singkatnya namanya Dovikope. Dovikope itu apa sih? Doa, firman Tuhan, komunitas, dan juga pelayanan. Jadi biar hafal ya Dovikope. Nah, bisa kita lihat di sini Dovikope itu apa saja. Kita lihat di sini seperti ada roda gitu ya. Di sini namanya roda kehidupan manusia baru. Kalau Bapak Ibu lihat, yang di pinggir itu adalah yang di pinggir ya, kehidupan Kristiani sehari-hari yang di pinggir. Lalu yang di tengah itu, yang poros itu adalah Tuhan Yesus sebagai sang pokok anggur yang benar tadi. Lalu ada jari-jari roda, ada yang atas doa, yang di bawah firman Tuhan, yang di sebelah kiri itu, sebelah kanan itu adalah komunitas atau persekutuan, dan yang di sebelah kiri itu adalah pelayanan. Nah, gimana sih cara kerja roda kehidupan manusia baru? Saya mulai dulu dengan roda cara kerja roda. Kalau Bapak Ibu lihat di sini kerja roda itu seperti apa sih? Begini. Kalau kita lihat, poros itu jadi sumber tenaga dan arah. Yang tengah ya porosnya jadi sumber tenaga dan arah. Tapi ada yang namanya jari-jari roda. Jari-jari roda yang di sekelilingnya ada 4 itu. Jari-jari roda itu harus lengkap posisinya. Harus lengkap supaya bisa menyalurkan tenaga dan arah dari poros sampai ke pinggir. Nah, begitu juga roda kehidupan manusia baru. Iman kita perlu bertumbuh. Caranya bagaimana? Caranya kekuatan dari Roh Kudus, dari yang tengah itu kekuatan dari Roh Kudus akan membuat kita semakin bertumbuh. Tapi kitanya sendiri pun harus mau terus berhubungan sama Yesus. Melalui apa tadi? Dovikope tadi, doa, firman, komunitas, dan pelayanan. Tapi syaratnya apa tadi yang saya bilang? Jari-jari rodanya. Keempatnya semuanya harus dilakukan secara lengkap. Gak bisa cuma doa aja, firman aja, komunitas aja, atau pelayanan. Saya pilih-pilih gitu maksudnya. Dari 4, udah cukup 1 aja. Gak bisa Bapak Ibu. Harus 4-4-nya dilakukan supaya kita semua bisa bertumbuh.
Ya, kekuatan dari Roh Kudus juga bisa kita dapatkan melalui yang namanya sakramen Ekaristi, yang merupakan saluran rahmat Allah dan juga bisa mendatangkan kesehatan, kesembuhan baik jasmani maupun rohani. Seperti dikatakan oleh Santa Faustina. Coba kita baca bareng-bareng. Keberanian dan kekuatan yang ada dalam diriku bukan berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang hidup dalam diriku, yaitu Ekaristi. Ya, jadi untuk pertumbuhan ini sebenarnya ada 5 ya. Ada doa, firman Tuhan, komunitas, pelayanan, dan juga yang terpenting adalah sakramen Ekaristi, identitas kita sebagai orang Katolik. Ya. Sekarang kita akan langsung masuk intinya. Doa yang pertama itu adalah kita harus menyediakan waktu dalam doa bersama Tuhan setiap hari. Nah, mulai masuk intinya ya. Doa itu apa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu doa itu apa sih? Relasi. Ya, betul. Doa itu sebenarnya adalah komunikasi dua arah kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tuh semakin kenal siapa sih Tuhan itu buat kita. Doa itu juga adalah quality time. Quality time itu adalah kita tuh ngobrol berkualitas sama Tuhan. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu Francis yang kemarin udah dapat bahasa roh gitu ya, kita udah ngalamin namanya kasih mula-mula. Doa kita harusnya udah nggak satu arah, cuman kayak apa ya? Isinya penuh dengan permintaan enggak. Doa kita harusnya udah dua arah. Kalau kita kayak ngobrol sekarang gitu ya, saya ngomong, Bapak Ibu Francis mendengarkan, nanti ada gantian Bro Ensis yang ngomong, tapi Tuhan yang mendengarkan. Nah itu adalah sebenarnya namanya definisi dari doa. Pertanyaannya, kenapa sih doa itu mesti dua arah? Kenapa cukup satu arah? Kenapa mesti dua arah? Ayo. Itu kecil mungkin tulisannya ya. Doa itu tadi ada yang sempat bilang, doa itu relasi, bukan transaksi. Jangan datang ke Tuhan kalau ada butuhnya datang ke Tuhan, saya minta. Datang dengan segudang list pertanyaan, enggak ya, enggak seperti itu. Jadi doa itu relasi. Mau susah cari Yesus, mau senang cari Yesus. Jangan cari Yesus cuma kalau lagi ada masalah aja. Kita selalu harus ketemu ngobrol sama Yesus setiap hari. Nah, itu maksudnya doa itu relasi, bukan transaksi. Oke. Kalau saya itu doanya itu saya lakukan dalam bentuk sate ya, saat teduh saya singkat jadi sate. Saya itu kebetulan puji Tuhan sih saya bisa satenya dari 2022 sampai pertengahan 2023 yang lalu. Saya bisa rutin sate setiap hari jam 3 subuh. Kata orang, lu gila sih jam 3 subuh orang masih kocak-kocak, masih bobo gitu ya. Lu gila. Awalnya memang berat banget buat gue. Berat, makan ngantuk, tubuh gitu ya. Tapi gue udah kucuk-kucuk, gue mesti bangun gitu. Awalnya memang berat, cuma lama-kelamaan saya jadi biasa. Dan kalau nggak doa aku kayaknya ada yang aneh gitu ya. Bapak Ibu silakan mau saat teduhnya mau jam berapapun, bebas ya. Ini hanya contoh saja. Yang biasanya saya lakukan setiap sate itu adalah pertama mengucap syukur. Yesus terima kasih, saya bisa bangun, saya bisa bernafas dan segala macam. Penuh dengan ucapan syukur saya bilang. Bukan dengan datang-datang ucap-ucap, Tuhan saya minta list pertanyaan, bukan. Tapi ucapan syukur yang pertama. Lalu kita memohon ampun sama Tuhan buat segala dosa-dosa kita. Lalu yang ketiga kita apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Biasanya kalau yang udah bisa berbahasa roh silakan berbahasa roh. Tapi kalau misalnya kalau yang belum bisa berbahasa roh bagaimana? Kita juga bisa dalam saat teduh kita bisa berdoa dengan caranya kita bermazmur. Bermazmur itu seperti ini. Misalnya nyanyikan haleluya, haleluya, kalau enggak pujian penyembahan seperti terima kasih Yesus, Yesus engkau sungguh baik, Yesus kekasih jiwaku, aku mengasihimu dan segala macam. Itu namanya bermazmur Bapak Ibu. Jadi intinya kita datang pada Tuhan bukan dengan
dengan segudang list pertanyaan, dengan list permintaan, tapi dengan pujian penyembahan pada Tuhan. Lalu kita lanjutkan dengan doa pribadi. Doa pribadinya itu boleh kita mengajukan permintaan segala macam, tapi lama-lama doa kita itu isinya bukan lagi buat kita aja. Kita juga ada kerinduan buat doain orang lain dalam syafaat. Terus kalau misalnya, saya ini manusia biasa ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau saya sibuk banget, saya nggak sempat saat teduh. Paling saya doanya singkat ya. Paling saya doanya, saya mengucap syukur, saya apa ya? Saya mau ampun. Lalu yang biasa seperti biasa ya kayak doa harian, permohonan harian misalnya, saya minta rezeki secukupnya, minta kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Dan yang terpenting Bapak Ibu, yang saya minta mau saya full sate atau enggak sate, saya full sate, saya selalu minta hikmat Tuhan, hari ini saya makasih udah ketemu Engkau, saya minta hikmat-Mu, Engkau mau saya melakukan apa? Saya minta hikmat Tuhan setiap hari. Dan saya juga belajar, tolong bantu saya supaya saya bisa belajar taat, ikut apapun kehendak-Mu. Karena yang namanya taat tuh nurut sama Tuhan tuh gak gampang ya Bapak Ibu. Ngomong doang mah gampang. Yesus saya taat padamu, tapi ngelakuinnya susah banget. Nah itu Bapak Ibu. Saya juga waktu 2023, waktu ipar saya terkena divonis tumor otak, saya juga menambah jam doa saya novena, saya rosario, adorasi, dan juga berdoa pada Santo Yudas Thaddäus. Saat itu inti doa saya adalah saya minta tolong didoakan, tolong beri kekuatan supaya kami sekeluarga bisa menemani perjuangan ipar saya dalam perjuangan melawan penyakitnya. Dan saya minta supaya ipar saya bisa sembuh, tapi sesuai kehendak Tuhan, bukan memaksakan sesuai kehendak keluarga kami. Nah, masalahnya Bapak Ibu, yang mau saya katakan adalah faktanya, yang mirisnya, banyak yang masih salah kaprah dengan menganggap doa kepada para orang kudus dengan segala cara. Kan suka ada ya kalau novena Santo Yudas Thaddäus, kamu doa sehari 6 kali, kamu doa berapa kali atau melakukan apa gitu ya, pasti doa itu akan dikabulkan. Gak juga Bapak Ibu. Dengan seperti itu bukan berarti doa kita pasti akan dikabulkan semua. Bukan berarti juga akan mengubah kehendak Tuhan buat kita. Para orang kudus hanya bertugas sebagai pendoa syafaat kita saja. Mereka bertugas untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan, tapi hasilnya tetap di tangan Tuhan. Ya. Doa-doa kita nggak mengubah kehendak Tuhan buat kita, tapi justru mengubah hati kita supaya kita bisa tetap menerima kehendak Tuhan dengan sukacita. Ya, berat ya Bapak Ibu ya. Berat ini ternyata doa teh. Itu faktanya. Terus buat apa saya berdoa? Filipi 4:6-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Buat apa sih saya doa gitu? Bapak Ibu, dengan berdoa kepada Yesus setiap hari, kita jadi semakin kenal Yesus. Siapa sih? Siapa Yesus buat kita gitu? Kita datang dari Yesus, ngobrol sama Yesus buat siapa sih? Buat apa sih? Kita makin kenal, oh Yesus itu seperti ini. Kita juga jadi gampang salah paham sama ngomongin Yesus. Kita bisa dapat damai sejahtera sukacita. Terus yang paling penting lagi, kita bisa dapat kekuatan, terutama kalau kita menghadapi pencobaan dan masalah-masalah hidup. Nah makanya Bapak Ibu, jangan jadikan doa cuma sebagai obat yang dibutuhkan waktu sakit, tapi jadikan doa sebagai oksigen yang dibutuhkan setiap saat.
Bilang kiri kanannya, jadikan doa sebagai oksigen. Nah, itu yang pertama. Next, kok tidak bisa ya? Sebentar. Yang kedua, kita harus menyediakan waktu untuk baca firman Tuhan setiap hari. Ya, firman Tuhan ada dalam Matius 4 ayat 4. Kita baca bareng-bareng 3, 2, 1. Ya, kita tiap hari makan, melebar ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke belakang gitu ya. Tapi kalau jasmani doang diberi makan, rohani kita nggak diberi makan, si iblis lewat gitu ya. Udah bye-bye, kitanya ke bawah arus itu balik lagi ke cara hidup kita yang lama. Bukan jasmani aja yang perlu diberi makan, rohani kita juga perlu diberi makan. Kalau rohani kita diberi makan setiap hari, rohani kita itu akan tumbuh seperti pohon yang berakar kuat. Karena dapat gizi dari firman Tuhan setiap hari. Ya, Bapak Ibu nanti cari waktu buat baca firman Tuhan setiap hari. Cari waktu dan tempat yang cocok. Kalau saya satukan ya, jadi doa dengan firman itu saya satukan dalam sate tadi. Saya satukan dalam sate. Kalau saya itu jadi saya baca firman Tuhannya mengikuti liturgi harian di Katolik gitu ya. Sempat kemarin ada yang nanya, Sin gimana caranya kita baca firman Tuhan yang benar? Kalau saya mengikuti liturgi harian di Katolik. Lalu saya minta hikmat Tuhan, udah baca saya minta hikmat Tuhan. Yesus, apa sih arti dari firman yang baru saya baca tadi? Kalau saya, biasanya kalau saya lagi nggak ada jadwal khotbah, karena saya sebagai pewarta, saya mencicil jadwal bahan khotbah gitu ya. Saya tambahkan sendiri dengan membaca satu perikop urut mulai dari Perjanjian Lama. Lalu saya kalau misalnya dapat tema, lalu saya catat. Nah, itu kalau saya. Karena setiap hari seperti itu lama-lama saya jadi terbiasa. Jadi Bapak Ibu, kalau nggak baca firman Tuhan tuh rasanya ada yang aneh, benar-benar ada yang aneh. Dan dikatakan dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maksudnya begini, dengan kita baca firman Tuhan setiap hari, kita makin ngerti. Kalau tadi kan doa kita makin kenal pribadinya Tuhan seperti apa. Kalau baca firman Tuhan itu ibaratnya seperti surat cintanya Tuhan ke kita gitu ya. Baca firman Tuhan, kita makin ngerti isi hati, pikiran, kehendak Tuhan buat kita apa sih. Terus kita juga pengen tahu kerjaan yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu apakah benar, apakah salah di mata Tuhan. Kalau benar, lakukan juga. Kalau salah, tolong di-stop. Berobat. Walaupun memang prakteknya enggak gampang. Ya, firman Tuhan yang dibaca dengan konsisten akan menanamkan iman yang kuat dan bukan saja menjadikan Yesus sebagai sekedar cerita yang lewat doang, sekedar tokoh, tapi sebagai pribadi yang hidup dalam setiap langkah kita, anak-anaknya. Amin. Ya. Yang ketiga, kita harus bergabung dengan yang namanya komunitas Kristiani. Komunitas Kristiani di sini yang saya maksud itu adalah PD, Persekutuan Doa. PD itu suatu keharusan, bukan tambahan Bapak Ibu. Kenapa mesti PD? Kan banyak komunitas kategori lainnya di gereja teh. Begini Bapak Ibu, seperti dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia.
Tuhan memanggil kita untuk bersekutu bersama-sama dengan orang lain supaya kita semua bertumbuh. Seperti dikatakan juga dalam Kisah Para Rasul 2:46a, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Seperti dulunya 12 murid Yesus berkumpul setiap hari untuk mendengarkan pengajaran dari Yesus. Nah, kalau zaman now, perkumpulan itu zaman now itu namanya PD, Persekutuan Doa. Di mana Roh Kudus bekerja melalui orang lain untuk membangun kita semua. Kami Roh Kudus diberikan untuk kepentingan bersama, seperti dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 7, Bapak Ibu. Begini, kehidupan gereja yang ada di paroki itu masih gak cukup, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya, seperti ada api unggun. Api unggun kalau misalnya kayunya didekatkan, diberi api, lama-lama apinya membesar, merembet gitu ya. Seperti api unggun tadi yang lama-lama apinya semakin membesar. Kita, supaya kita semua bisa bertumbuh hidup dalam Roh, gak ada cara lain. Kita harus kumpul sama umat Katolik lainnya yang udah punya pengalaman yang sama seperti kita kemarin. Supaya apa? Supaya tujuannya gak mubazir. Kemarin kita udah PRK ya, udah pencurahan Roh Kudus, kita udah pembahasan Roh, terus kita tinggalin aja gitu, nggak lanjut gitu. Sayang banget Bapak Ibu, mubazir orang sudah namanya. Kita udah dapat karya Roh Kudus supaya semakin berkembang. Semuanya itu cuma didapatkan di persekutuan doa. Ya, saya sendiri September 2012 saya pertama kali diundang ke PD Sanma, diajak ke sana kelas buku saya. Saya aktif setahun, terus 2014 sampai 2015 saya off karena saya terpaksa harus jadi ketua umum keluarga saat itu. Karena saya off PD, Bapak Ibu bayanginnya, saya udah ya rutin PD setahun udah pelayanan, tiba-tiba saya nggak PD. Tadinya saya on fire banget, seneng banget saya bisa PD. Tiba-tiba saya merasakan yang namanya kekeringan rohani yang luar biasa, Bapak Ibu. Kering banget selama 2 tahun. Kayak pohon itu akarnya tuh kayak kering banget, kering banget. Puji Tuhan 2016 sampai sekarang saya nggak bisa kembali lagi ke PD tanpa pernah off sedikit pun. Ya, bisa Bapak Ibu lihat ini saya bersama teman-teman saya dari PD Katedral. Ini PD saya sejak 3 tahun yang terakhir. Dan 3 minggu yang lalu PD kami berusia 40 tahun. Yang mau saya sampaikan di sini, Bapak Ibu Bro Eksis, silakan nanti cari mana PD yang terbaik, mana PD yang cocok buat Bapak Ibu untuk berkembang. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya sama ketua kelompok atau sama panitia, PD mana sih yang cocok buat saya. Kalau misalnya mau di sini, mau di PD Laurentius, silakan tanyakan saja. Nah Bapak Ibu, saya itu di PD banyak banget mendapatkan karunia Roh Kudus. Waktu PD, Yesus akan mengaruniakan begitu banyak karunia Roh Kudus, yang akhirnya apa? Membangun saya dan teman-teman saya yang lain. Begitu juga Bapak Ibu Bro Eksis yang udah bisa berbahasa roh ataupun yang belum, tetap bergabung di PD, datang rutin juga apa? Doa firman komunitas pelayanan dan sakramen rutin. Pasti Bapak Ibu Bro Eksis juga akan mendapatkan yang namanya karunia Roh Kudus yang lain. Makanya Ibrani 10:25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang terakhir adalah kita terlibat dalam pelayanan. Nah Bapak Ibu,
Untuk pelayanan, ayatnya ada di Matius 8:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan 1 Petrus 4:10, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah Bapak Ibu, saya ini lulusan S1 Teknik Informatika, tapi saya salah jurusan. Karena ternyata selama saya 7 tahun melayani di Sanmar, saya terjerumus melayani sebagai tim multimedia. Itu kocak banget Bapak Ibu. Saya nggak suka yang namanya coding-codingan, benci banget, tapi ternyata saya terjerumus di situ. Waktu saya pindah ke PD Katedral, saya dapat kepercayaan untuk mengurus sosmednya PD, sehingga saya bisa lebih fokus untuk tugas saya sebagai pewarta dan pengajar. Dan saya juga nggak menyangka Bapak Ibu, Tuhan tambah-tambahkan lagi karunia-karunia Roh Kudus yang lain, talenta yang lain. Yang Tuhan mau apa? Yang Tuhan mau. Begitu Tuhan menambahkan karunia, talenta-talenta itu, kitanya mau coba dulu. Jangan misalnya Tuhan tambahkan, Tuhan kasih kepercayaan untuk melayani, kitanya keburu kabur. Jangan seperti itu. Karena Tuhan mempercayakan pelayanan pada kita, pasti sesuai dengan beban kita, sesuai dengan kapasitas kita. Makanya Tuhan berharap sekali dengan kita, layanilah Dia dengan semua panggilan dan karunia yang sudah Tuhan berikan pada kita. Dan yang lebih penting lagi, jangan jadi pribadi yang sombong. Karena semuanya itu, karunia itu hanya titipan, dan semua pelayanan kita semuanya itu hanya untuk kemuliaannya saja. Ya, besok di sesi terakhir kita akan masuk sesi New Life. Kita sama-sama akan belajar bagaimana caranya supaya diubah semakin serupa dengan Kristus. Ya Bapak Ibu, ibaratnya saya punya 2 lilin, saya nggak punya ya. Bapak Ibu bayangkan saja, lilin pertama karena nggak dijaga, begitu ditiup dikit aja lilin itu langsung mati. Lilin kedua dijaga dengan segala cara, tapi waktu ditiup-tiup tetap nyala. Lilin yang nyala itu kita semua Bapak Ibu. Kita baru habis SHBR, on fire, gue semangat. Kita udah tahu teorinya, melahap teori-teori gimana caranya supaya kita semakin serupa dengan Kristus, bertumbuh hidup dalam roh dan segala macam. Tapi prakteknya nggak kita lakuin, menguap udah ada babai, semuanya percuma. Nah, nothing changes if we don't make it change. Gak akan ada yang berubah kalau kita yang gak merubahnya sendiri. Kalau Bapak Ibu memang benar-benar jatuh cinta sama Yesus, gue itu jatuh cinta, gue itu sayang banget sama Yesus. Gak cuma ngomong doang. Yuk, kita berjuang untuk mengenal Yesus dengan apa tadi? Action. Mempraktekkan doa, firman Tuhan, komunitas, pelayanan, dan sakramen. Minta Roh Kudus menguatkan. Nantinya Bapak Ibu juga bisa karena terbiasa. Ya, tim pujian silakan maju ke depan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita sungguh-sungguh datang dalam hadiratnya. Buka hati kita. Kita sungguh-sungguh mohon kekuatan darinya untuk mulai proses reconnect, bertumbuh hidup dalam roh bersamanya. Ya Bapa, ini kami ingin memulai proses reconnect bersamamu. Mampukan kami bersamamu. Engkau ada bersama
Jamah hati mereka, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Bentuk mereka ya Bapa, supaya mereka sungguh-sungguh komit untuk reconnect, bertumbuh hidup baru dalam roh dengan mempraktekkan doa, firman, komunitas, pelayanan, dan juga sakramen mekanisme. Kami tahu Yesus, si iblis yang jahat gak akan pernah membiarkan kami mendekat kepadamu. Makanya kami mohon ya Roh Kudus, mampukan kami supaya kami bisa terus berjuang, tetap semangat untuk mengejar Engkau, untuk terus reconnect bersama. Terima kasih ya Bapa, hamba selesai berbicara. Biarlah firman yang sudah ditabur tidak kembali dengan sia-sia, tapi bisa menjadi rema yang mengakar, bertumbuh, dan berbuah melimpah dalam hati anak-anak ini. Mereka di dalam nama Yesus, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, ini ada pertanyaan sharingnya, silakan sharingkan dalam kelompok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih kasih tabur dan masih beberapa lagi untuk pengajar kepada Allah. Baik Bu, setelah kemarin kita berjurahan, kita kembali masuk ke sesi, dan hari ini kita akan kembali ke kelompok masing-masing. Masih ingat dengan kelompoknya? Masih ya? Masih ingat dengan posisi duduknya? Masih ya? Dan sesuai dengan permintaan dari fotografer kita, Bang Ibu, Anda mau foto jadi? Oke, silakan Bang Ibu. Kita mau foto bersama dulu karena para pesertanya. Silakan Bang Ibu untuk ngambil waktu. Bang Ibu aja dari sini. Berkelompok atau semua? Semua. Di sini aja Bang. Abang di sini Bang. Di sini? Oke, boleh. Berkumpul di depan. Kita foto bersama dulu ya sebentar. Para peserta boleh yuk bersihkan waktu, kita foto bersama dulu. Nanti baru kita mulai sesi untuk sharing. Ngapain deh? Oke, berikan senyum yang termanis, senyum yang penuh dengan Roh Kudus. 1, 2. Galak sekali nih Bang Ibu. Sekarang video ya Bang. Bang Ibu video ya. Masih ingat yel-yelnya kita? Masih ingat yel-yelnya kita? Kasih senyum yang termanis di depan kamera ya. Oke. Nanti saya bilang Transformer Laurentius. Sekali lagi ya. Transformer Laurentius.
Oke, sudah siap ya? Suaranya keras dong, suaranya penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan urapan. Siap Bapak Ibu? Lebih keras ya? Soalnya yang marahin pacarnya ya? Oke, 1, 2, 3. Transformer Laurentius. Transformer Laurentius. Oke, terima kasih para peserta dan hari ini kita akan sharing 40 menit. Boleh di bawah media ditampilin formasi dulunya. Silakan berdiskusi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan perjuangan benar sih. Lintas, iya ya, lintas daerah. Permisi, bentar. Selesai dari buku dengan doa, mulai kembali ke tempat duduk yang asal. Waktu saya sudah habis. Selesai dari buku dengan doa, dan mulai kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Haus. Ikutan, memegang doa, komunikasi. Bagian tim doa yang dari. Semudah kalau kalah. Cek.
Ya, aku ke atas aja saya. Dari mana? Oh, atas. Ini ada ini. Sampai sekarang. Belum pernah loh saya posting ini yang kayak gini. Kalau cuma PPD atau acara Wah, di sini lewat ya kan lewat apa? Sebagai ini kan mesti langsung. Rencana nanti hotel itu liburan di tempat kemana? Pangandaran lagi. Rumahnya yang terang-terang. Tim. Tim. Saya sih tadi bilang bagian apa dokumentasi. Nah, iya. Ini bagus lah. Ini kita video ngambil-ngambil. Lagi ngambil video semua keren. Udah tadi. Makasih. Oh, ini jatahnya. Mana robot? Bang Hero, silakan Bang. Ini tahu ya,
banyak sesuatu yang ajaib yang Tuhan kasih. Banyak karunia yang Tuhan kasih juga. Kayaknya mah kalau disuruh sampai jam 10, jam 11 udah nggak akan selesai. Buat sharing. Ayo, ada pengumuman gak sih? Nggak ada. Nggak ada. Pengumumannya cuma satu. Besok hari terakhir SADR. Jangan sampai nggak datang ya. Karena besok finally kita akan menerima sakramen Ekaristi untuk semakin dikuatkan. Yuk, nggak usah banyak waktu lagi ya kalian. Sebentar lagi kita mau pulang. Kita mau siapkan hati kita. Mau baik yang ada masih di atas atau yang sekarang ada di bawah. Kita mau tenangkan. Kita mau bersama-sama mendekat lagi lebih dalam pada Tuhan. Oh iya, satu lagi tadi lupa. Masih ingat nggak tadi yang diomongin sama Mas Sinta apa aja itu roda-rodanya ya? Roda-roda rekoneknya itu apa aja ya? Ya, sudah ada komitmen semuanya pada mau pelayanan di mana, persekutuan di mana, dan setiap hari harus doa dan baca firman Tuhan. Karena itu semua empat-empatnya itu harus dijalankan supaya semakin kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Amin. Amin. Yuk, kita tenangkan hati kita. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan kasih-Mu yang sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga kalau pada malam hari ini tadi Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami mengerti Engkau pilih kami bukanlah suatu kebetulan. Engkau jadikan kami sampai hari ini juga itu karena rencana-Mu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Kau izinkan langkah kaki kami menuju ke sini juga Tuhan. Itu karena Engkau punya rencana atas hidup kami. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami semakin lebih lagi melekat di dalam Engkau. Karena kami tahu Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau adalah pokok anggur kami Tuhan. Kami mau menjadi ranting-ranting-Mu Tuhan. Ranting-ranting-Mu yang kuat, yang siap ditempa, yang siap dibentuk dan diubahkan menjadi baru Tuhan, dan terus diperbaharui hidup kami Tuhan. Kami juga berjanji mulai detik ini Tuhan Yesus, kami mau terus taat di dalam Engkau, dalam rencana-Mu, segala perintah-perintah-Mu Tuhan. Biarlah roda kehidupan kami jalankan dengan sempurna Tuhan. Kami mau taat dalam doa, kami mau taat terus membaca firman Tuhan, mendengarkan setiap sabda Tuhan. Kami mau ikut dalam persekutuan doa Tuhan Yesus, dan kami mau melayani Engkau. Dan kami percaya kami sudah diperbaharui, kami sudah diubahkan, dan kami sudah disucikan. Saat diri kami sudah mulai berubah menuju kepada Engkau, kami percaya seluruh keluarga kami pun akan diubahkan oleh Engkau Tuhan, menjadi jauh lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, sesuka-suka Engkau pakai Bapa. Dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan, kami siap melayani Engkau. Kami siap terus ada bersama Engkau Tuhan. Dan malam hari ini kami juga akan berpisah satu sama lain. Lindungilah kami supaya kami boleh pulang dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun ke rumah kami masing-masing. Engkau yang menjagai kami, para malaikat kudus-Mu yang menyertai kami Tuhan. Kendaraan yang kami pakai juga Bapa, Kau lindungi kami semua
Dan biarlah sukacita ini kami boleh kembalikan lagi Tuhan Yesus kepada Engkau. Kami boleh bagian juga kepada orang-orang yang kami kasih dan kami cintai. Terima kasih banyak Bapa. Kami satukan doa ini Tuhan Yesus melalui Engkau, Allah kami yang hidup, yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo teman-teman kita bangkit berdiri. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan, kebenaran